Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebangsaan. Halo semua, mohon izin pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan isai saya dalam Lomba Isai Agraria Tingkat Nasional ke-8 tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Binar Arko Gumilar, Taruna Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Pada perlombaan isai kali ini, saya mengambil judul tentang strategi kolaborasi percepatan pemberantasan mafia tanah. Pendahuluan. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering yang kita sebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR BPN mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal pelayanan pertanahan terhadap masyarakat. Ini dibuktikan melalui program strategis nasional pada program Nawacita Presiden Joko Widodo tahun 2014, yaitu tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang ditargetkan sebanyak 126 juta bidang tanah di Indonesia dapat terpetakan pada tahun 2025. Data Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa PTSL sejak tahun 2017 hingga akhir tahun 2021 telah menghasilkan total bidang tanah terdaftar sejumlah 94,2 juta bidang tanah. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa pada lembaga Kementerian ATR BPN selama beberapa dekade ini. Namun dalam pelaksanaan amanah tersebut, Kementerian ATR BPN menemukan beberapa kendala, salah satunya adalah kasus mafia tanah. Pada tanggal 15 Juni tahun 2022 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo resmi melantik mantan Panglima TNI Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIP sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Bapak Sofyan Adjalil. Setidaknya ada 3 beban pekerjaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada Bapak Hadi Cahyanto dan salah satunya terkait tentang penanganan sengketa pertanahan termasuk mafia tanah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis dalam membaca, mengkaji, melihat, dan mempelajari peraturan-peraturan terkait mafia tanah. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dikutip melalui laman cnbcindonesia.com, Kementerian ATR BPN mencatat setidaknya ada 9.000 laporan terkait masalah lahan yang diterima sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Dan 50% dari jumlah kasus tersebut diantaranya adalah terkait kasus mafia tanah. Sedangkan menurut data dari CNN Indonesia pada tahun 2018, setidaknya ada 242 kasus yang terindikasi kasus mafia tanah. Lantas, bagaimana kasus mafia tanah di era kepemimpinan Bapak Hadi Cahyanto? Kurang lebih selama 100 hari kepemimpinan mantan Panglima TNI tersebut di Kementerian ATR BPN, kasus mafia tanah sudah banyak terungkap. Menurut informasi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, jajaran Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 30 orang tersangka dalam pelibatan kasus mafia tanah yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi. Dari 30 orang tersangka tersebut, sebanyak 13 orang diantaranya merupakan pegawai internal BPN yang terdiri dari 7 orang aparatur sipil negara dan 6 orang lainnya merupakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN. Hal ini membuktikan bahwa Hadi Cahyanto selaku Menteri ATR atau Kepala BPN memegang komitmen penuh untuk tidak pandang bulu dalam memberantas kasus mafia tanah di Indonesia, meskipun kasus tersebut melibatkan pegawai internal institusi pertanahan tersebut. Berdasarkan pada hasil rapat koordinasi penanganan kasus target operandi mafia tanah, terdapat 244 kasus yang terindikasi melibatkan mafia tanah. Namun, faktanya terdapat sebanyak 252 kasus mafia tanah yang telah ditangani oleh Kementerian ATR BPN.
Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa realita kasus mafia tanah yang ada di Indonesia melebihi dari target yang ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN. Bahkan mungkin pada kenyataan di lapangan masih banyak kasus mafia tanah yang belum terungkap atau belum terlaporkan kepada Kementerian ATR BPN. Selanjutnya adalah pembahasan. Kasus mafia tanah bisa diibaratkan sebagai bongkahan gunung es di tengah lautan yang memang perlu diwaspadai serta perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Mungkin kasus mafia tanah yang terungkap saat ini hanyalah sepersekian persen saja dari kasus mafia tanah yang sebenarnya ada di Indonesia. Kementerian ATR BPN tidak pernah tinggal diam dalam memberantas kasus mafia tanah. Strategi demi strategi senantiasa dilakukan hingga melakukan kolaborasi lintas sektor dalam pemberantasan kasus mafia tanah. Hal ini dilakukan karena kasus mafia tanah tidak bisa dituntaskan hanya mengandalkan dari internal Kementerian ATR BPN. Perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk memberantas kasus mafia tanah seperti melibatkan aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus mafia tanah. Kementerian ATR BPN melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan instansi lain diantaranya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus mafia tanah tidak dapat diperangi sendirian. Kasus mafia tanah adalah kasus bersama. Setidaknya dalam menangani kasus mafia tanah harus melakukan sinergi antar instansi dan lembaga diantaranya internal Kementerian ATR BPN, aparat penegak hukum, aparat peradilan, hingga pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, Kantor Pertahanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai. Hal ini tentunya mampu meningkatkan jalinan kerjasama antar instansi terkait pelayanan pertanahan. Tidak hanya sosialisasi, kegiatan santai bersama seperti menikmati produk-produk UMKM yang menjadi produk unggulan binaan juga bisa menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan kerjasama antar instansi. Selain itu, percepatan dalam penyelamatan aset barang milik daerah juga dapat menjadi ajang dalam mempererat hubungan BPN dengan instansi lain. Hal ini selain menjadikan hubungan BPN dengan instansi lain menjadi lebih baik, juga dapat menjadikan salah satu cara untuk sama-sama memberantas kasus mafia tanah yang ada di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui Biro Humasnya merespon hal ini dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan dan pengaduan terkait pertanahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengakses pelayanan dan pengaduan terkait pertanahan, di antaranya melalui website resmi ATR BPN, media sosial ATR BPN, hingga layanan hotline pengaduan yang sudah berada di seluruh Indonesia. Sebenarnya, upaya dalam pemberantasan kasus mafia tanah dapat dilakukan dengan teori strategi top-down bottom-up. Strategi top-down bottom-up ini juga melibatkan pemerintah desa serta warga masyarakat. Strategi yang dimaksudkan dalam hal ini lebih kepada tindakan preventif. Setidaknya ada 4 upaya dalam strategi top-down yang dapat dilakukan, di antaranya transformasi digital data dan informasi, digitalisasi layanan pertanahan, pencanangan program desa atau kelurahan lengkap, hingga mengkampanyekan terwujudnya catur tertib pertanahan. Sedangkan strategi bottom-up yang dimaksudkan adalah strategi yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Dan terakhir adalah penutup. Kementerian ATR BPN telah berupaya semaksimal mungkin dalam meminimalisir perkembangan kasus mafia tanah yang ada di Indonesia dengan melakukan sinergi antara Kementerian ATR BPN dengan elemen lain. Selain sinergi tersebut, Kementerian ATR BPN juga dapat melakukan teori strategi top-down bottom-up. Strategi ini selain melibatkan sinergi kolaborasi antara beberapa lembaga, juga melibatkan peran serta masyarakat dalam meminimalisir perkembangan kasus mafia tanah. Harapannya, dengan melakukan pencegahan ini, impian Indonesia untuk memberantas kasus mafia tanah tidak hanya bagai mimpi di siang hari. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan dan sebagai dasar dalam penulisan esai kali ini. Akhirnya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Tentunya hal ini jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun senantiasa saya terima untuk sebagai catatan saya ke depannya. Dan menurut saya, pengabdian tidak sekedar untuk saya, Anda maupun dia. Namun pengabdian adalah untuk mereka, masyarakat Indonesia. Saya Binar Arko Gumilar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.